pada bulan ini tanggal 12 Rabiul Awal telah lahir manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan yang baik bagi kita seluruh manusia untuk menteladani dan mencontoh teladan daripada pribadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari-hari yang ditunggu oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subhas salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sahadatan abdin mali'i bizunubil kaba'ir was sagair. Walakinnahu narju minallahu ta'ala minal maulal gadir. Wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'usu rahmatan lil alamin ad-da'i ila ad-dinil qawim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulaha faqad faza fawzan 'aziman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat di Masjid Jami' Al-Wiqayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama kita panjatkan puja syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat anugerah yang telah tercurahkan kepada kita. Nikmat panjang umur, sehat wal afiat, ketetapan iman dan Islam kita sehingga Allah memberikan kemudahan langkah kaki kita menuju Masjid Jami' Al-Wiqayah guna melaksanakan salatul Jumat sekaligus meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa. Mudah-mudahan kita bisa mengarungi bahtera kehidupan di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya mendapat ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah bahagianya kita sebagai kaum muslimin. Dimanapun mereka berada, tak terasa kita telah masuki daripada bulan Rabiul Awal. Tanggal 7 di bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat mulia. Dikarenakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini tanggal 12 Rabiul Awal telah lahir manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan yang baik bagi kita seluruh manusia untuk menteladani dan mencontoh teladan daripada pribadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari-hari yang ditunggu oleh kaum muslimin. Mereka rindu ingin melihat sejarah yang tersembunyi di dalam kehidupan pribadi Rasul, di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah, di dalam menghadapi kaum kafir dari suku bangsa Quraisy di kota Mekah. Selama 13 tahun lamanya beliau berdakwah kepada Allah Ta'ala, banyak rintangan dan ujian silih berganti. Namun Allah Ta'ala menghendaki memberikan kemuliaan dan memberikan kabar gembira tentang kebenaran agama Islam. Beliau hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Walaupun beliau meninggalkan tanah kelahirannya, tapi beliau cinta kepada Allah dan Rasulnya yang diharuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya untuk hijrah menuju kota Madinah. Di kota Madinah inilah akan tersebar agama Islam di jazirah Arab dan seluruh dunia. Oleh karena itu, seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang sempurna keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan melupakan sejarah seorang nabi akhir zaman, seorang nabi yang sangat dicintai, yang diagungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada seorang Nabi yang diutus oleh Ta'ala yang sangat sempurna kecuali junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada seorang Nabi yang sangat dicintai oleh umatnya kecuali junjungan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang Nabi yang diharapkan contoh teladan yang baik kecuali junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada seorang Nabi yang diharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 26, Kul in kuntum tuhibbunallah yuhbibkum fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubahum innallaha ghafurur rahim. Kul, katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, syariatku, yuhbibkumullah, pasti Allah tak akan mencintai kamu. Allah akan mengampunkan semua dosa kamu. Sungguhnya Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tidak akan sampai husul kita kepada Allah, mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala kecuali wasilah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai wasilah yang terbaik bagi kehidupan kita, yang mengajarkan agama Allah Ta'ala, yang membenarkan syariatnya, yang mengajarkan tuntunan agama Allah Ta'ala, minad dhulumati ilan nur, sehingga kita mengenal adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memahami mana hak maupun yang batil. Itulah adanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu rugi seseorang kalau dia seorang Muslim tapi tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak kaum muslimin yang punya kepahaman yang salah, yang punya kepahaman yang sesat. Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW ayahnya adalah seorang yang murtad, dianggap kafir. Ada orang yang mengatakan tuntunan adalah peringatan maulid Nabi Muhammad SAW itu bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu kita wajib mencari ilmu dan memahami ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tersesat di alam dunia ini, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di bulan Rabiul Awal ini kita memperbanyak membaca selawat tasah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, inna awalan nasi biyaumil qiyamati aksaruhum aliyya salatan. Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Sungguhnya orang nanti di yaumil qiyamah yang paling dekat nanti bersamaku di dalam surga adalah orang yang memperbanyak setah salam, orang yang memperbanyak salam setah salam ala Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai manusia akhir zaman, umat yang dilahirkan Allah Ta'ala akhir zaman, walaupun kita tidak pernah melihat wajah Nabi, kita belum pernah berjabatan dengan Nabi, kita belum pernah hidup pada zaman Nabi, tapi kecintaan kita sangat luar biasa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghidupkan sunnahnya. Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang hidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak nanti bersamaku di dalam surga. Di dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi sedang bersama sahabatnya, kemudian Nabi berhenti dan duduk dan dikerumuni oleh sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, wasauqa ila ikhwani. Qalu alasna ikhwanak ya Rasulullah. Qala la bal antum ashabi. Walakin unasi ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarani inni ra'yatuhum yata'uddu bin aswad. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i an Ali bin Abi Thalib. Di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, alangkah rindunya hatiku kepada sanak saudaraku. Kemudian para sahabat diam dan tidak ada seorang pun yang berkata. Tiba-tiba ada seorang langsung bangun dan mengatakan, ya Rasulullah alasna ikhwanak. Ya Rasul, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la. Nabi mengatakan, engkau bukan saudaraku, walakin bal antum ashabi. Akan tetapi kalian adalah sahabatku.
Walakin ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarani. Akan tetapi yang dikatakan saudaraku adalah manusia yang datang setelah wafatku. Mereka beriman kepadaku, percaya kepadaku, dan menjalankan syariatku, dan berpegang teguh di dalam agamanya. Alangkah rindunya hatiku kepada mereka. Inilah sosok Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah wafat 14 abad yang lalu. Tapi rasa cintanya kepada kita yang belum dilahirkan di alam dunia, Nabi sangat kangen kepada kita. Nabi sangat rindu kepada kita, pada umat akhir zaman. Oleh karena itu orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, pasti dia akan bahagia hidupnya. Dia akan langgeng hidupnya, baik di alam dunia maupun alamul akhirah. Ketahuilah nanti di yaumul qiyamah, tidak ada seorang pun para nabi dan rasul bisa menatap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bakalan meminta suatu permintaan kepada Allah pada hari yang sangat menakutkan. Allah Ta'ala mengatakan, Yawma nub'asu man fil kuburihim fayunabbihum bima kuntum ta'malun. Pada hari itu kami bangkitkan setiap manusia di alam kuburnya. Kami akan beritahukan kepada mereka apa yang mereka lakukan ketika di alam dunia. Semua manusia takut di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tertunduk merasa malu bizunubihim bi'amalis sayyi'ah, dengan sebab keburukan dan dosa yang mereka lakukan kita dalam dunia akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekala hari yang menakutkan, tidak ada seorang pun yang membela diri kita kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sibuk di alamul akhirah, di alamul barzah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghampiri satu persatu daripada umatnya. Nabi mendekati satu persatu daripada umatnya. Dan Nabi yang akan menuntun kalian berjembatan siratul mustaqim. Nabi mengatakan, ana antadirukum ala sirat la yarda ahum min ummati yadkhulunan nar. Aku tunggu kalian nanti di jembatan siratul mustaqim. Aku tidak akan redha satu orang pun daripada umatku masuk neraka. Inilah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengetuk pintu surga. Tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu surga. Dan Allah telah mengharamkan setiap manusia, baik Nabi maupun Rasul dan umat-umat, yang akan masuk ke dalam surga kecuali junjungan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ana awwalu may yadukul babal jannata wala fakhr, wa ana awwalu yadkhuluna jannata, wa ummati awwalu yadkhuluna jannata. Akulah yang pertama kali yang mengetuk pintu surga, dan akulah yang pertama kali yang akan masuk ke dalam surga, dan umatku yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ayuhal ikhwan, ayuhal muslimun, ada nabiyukum mahbubun ala qulubikum wa madza li mahabbaikul linnabi. Inilah Nabi Muhammad sangat cinta kepada kalian. Apakah kalian cinta kepada dia? Alangkah beruntungnya orang yang cinta kepada Nabi, ada jaminannya dalam surga. Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulu jannata illa man aba. Qalu wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Setiap umatku nanti semuanya akan masuk surga kecuali bagi orang yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, siapa sih umat yang tidak mau masuk surga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menentang aku, sungguh ia tidak akan mau masuk surga. Oleh karena itu, wujudkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kita memperjuangkan agama Allah Ta'ala, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita syiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rumah kita, dari diri kita, anak dan istri kita. Ajarkan mereka tuntunan syariat. Ajarkan mereka dalam melaksanakan sholat. Ajarkan mereka di dalam baca Al-Quran.
Ajarkan umat untuk mengenal Allah dan Rasul. Ajarkan mereka di dalam syariat. Agungkan dan besarkan syariatnya. Ramaikan masjid-masjid dan mushola di lingkungan kita. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita untuk memperjuangkan agama Islam. Tolong menolonglah kalian di antara satu dengan yang lain di dalam berbuat kebaikan. Dimanapun kita berada, kita selalu damai dalam kehidupan kita. Mencari contoh teladan yang baik kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah Islamiyah, selama 5 tahun beliau menyampaikan dakwah. Setiap ayat demi ayat yang turun, Abdullah bin Malik yang menulis ayat-ayat tersebut. Selama 5 tahun Abdullah bin Malik mendampingi Rasul SAW. Ketika ayat-ayat ditulis dari Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Kemudian Abdullah bin Malik pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan Amr bin Hisam dan Umayyah. Mereka mengatakan, "Ya Abdullah Malik, apa yang kau bawa?" Abdullah Malik mengatakan, "Aku bawa adalah kertas yang kutulis Al-Quran yang telah dibacakan oleh Nabi SAW." Kakala melihat kertas tersebut, kemudian Abdullah bin Malik menyerahkan kepada Utbah bin Rabi'ah. Dan Utbah membaca Al-Quran tersebut dan memberikan beberapa keping uang emas. 1 kenceng dikasih. Abdullah bin Malik girangnya luar biasa, pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada istrinya. Kemudian istri mengatakan, "Banyak kertas yang kau tulis berupa ayat-ayat Al-Quran. Sering-seringlah engkau datang ke rumah Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah dan Amr bin Hisam. Walaupun dia orang kafir, akan tetapi orang yang baik." Pengaruh dengan istrinya. Setiap pulang ke rumah Rasul, selalu berjumpa dengan Utbah bin Rabi'ah dan diberikan uang keping emas yang begitu banyak. Diambil kertas yang ditulis oleh Abdullah bin Malik dan berikan beberapa peti uang emas oleh Utbah bin Rabi'ah. "Asalkan engkau kembali kepada dalam agamamu dan tutupilah kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW." Akhirnya Abdullah bin Malik murtad. Dialah yang pertama kali murtad di zaman Nabi SAW daripada umat Nabi Muhammad dan sahabatnya. Memusuhi Nabi Muhammad, memerangi perjuangan dan ajarannya, menutupi kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga suku bangsa Arab di kota Mekah merasa ragu tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Kakala terjadi Fathul Mekah pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Nabi SAW. Selama 15 tahun lamanya Nabi tidak bertemu dengan Abdullah bin Malik. Kakala terjadi Fathul Mekah, banyak kaum muslimin yang memeluk ajaran Islam. Kemudian Nabi melihat Abdullah bin Malik di kerumunan ribuan manusia. Kemudian Abdullah bin Malik menutupi wajahnya, kemudian meninggalkan kerumunan manusia. Kemudian Nabi mengikuti Abdullah bin Malik dari lereng-lereng daripada rumah, dari gang kecil. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Abdullah bin Malik, wala tansani wa anta akhi." Apa kata Nabi? "Wahai Abdullah bin Malik, jangan kau tinggalkan aku. Jangan kau lupakan aku. Aku ini saudara engkau, ya Abdullah bin Malik. Jangan kau lupakan aku." Abdullah Malik berhenti, tidak berani menatap wajah Nabi. Dari belakang kemudian Nabi menghampirinya. Dan Nabi memeluk Abdullah bin Malik dan memaafkan kesalahan Abdullah bin Malik dan memberikan uang keping emas yang begitu banyak. Sedangkan Abdullah Malik usianya sudah tua dan penyakitan dan orang dalam keadaan susah. Nabi memarahi orang yang memusuhi Nabi selama 15 tahun. Tapi Nabi memaafkan orang tersebut. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pribadi Rasul, contoh teladan yang baik. Uswatun hasanah bagi kita memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang itu belum minta maaf kepada kita. Tapi kita memaafkan. Inilah Nabi SAW 15 tahun memusuhi Nabi. Menutupi kebenaran syariatnya. Kakala orang yang musuhi jatuh miskin dan tidak punya apa-apa dan sakit,
Nabi menghampirinya dan memberikan hadiah yang begitu banyak dan memaafkan. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Harus kita ambil contoh teladan yang baik dalam pribadi beliau, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan kita senantiasa taufik dan hidayah, mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunan kepada kita, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Insan kalam Allah, kalam Allah, Malikul Alam. Faiza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan samii'un 'alim. Qawli hadza wastaghfiru wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.